Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan, ya, salam madani, ya, salam daripada Borneo. Alhamdulillah hari ini merupakan puasa yang ke-20 berapa ya? Ke-21 kah sudah? Zul? Ke-21 puasa kah sudah? 21 kah? Hari ini berapa hari bulan? Aku pun tak tahu. Berapa hari bulan hari? 23 hari bulan. 23 puasa kah? Oh, 23 puasa kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang sudi tengok channel saya. Apa-apa pekerjaan yang baik, saya bermula dengan diri saya sendiri. Apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk makluman, hari ini bertarikh berapa? 3 April 2024. Jadi kita tidak boleh panjang lebar sebab saya sangat risau sebab penggambaran ini agak panjang dan cukup menarik dan agak luar dari kotak pemikiran saya. Yang saya jumpa Saga BBT second generation. Oke, Saga BBT second generation yang ini. So masalah ini kereta sekarang ialah tidak boleh start. Kalau di start pun macam mau start macam tidak mau. Macam mau start, macam tidak mau. Jadi, apakah masalah ini kereta? Kita akan tengok ini kereta ini. Kalau kita tengok ya, Saga BBT ini sudah saya rasa dia sudah bawa di tempat lain ke di manakah. Jadi, yang menghairankan kita ialah ini masalah dia. Kita start, kameramen boleh di sana saja ya. Saya start, dia bunyi lepas itu tak boleh start. Oke? Saya start, nampak? Kameramen ke sana dengar bunyi dah. Lepas tu kita akan pulas tidak boleh sudah. Kita start lagi. Begitu saja macam engine jam. Oke, coba kameramen ke sini tengok. Kita pusing. Kita start. Oke. Tengok meter tu. Kita on. Tengok saya tengok on. Dia gitu saja. Lepas tu tidak mau jalan. Kita start lagi. Kita ulas balik. Coba kameramen boleh ke tengok belting sana. Aku start dia tidak boleh running. Macam seolah-olah dia tidak boleh angkat tu start. Seolah-olah weak tu bateri. Begitu. Begitulah. Oke. Sedangkan kita dia punya voltage 12 watt juga. 12 watt. Oke, kita sekarang sini kita ambil multimeter. Jadi masalah ini kereta begitu saja. Lepas itu tidak boleh sudah. Kita ambil multimeter. Satu orang boleh tengok multimeter dia. Kita tengok, adakah bateri ini baru nih? Coba kameramen tengok sini. Ini baru, nampak nih baru. Berkilat. Ini baru semua nih. Kalau kata bateri weak tidak mungkin. Jadi kita akan uji lagi menggunakan multimeter. Oke. Dengan bateri kita tengok bateri. Oke. Takkan grounding masalah kan kereta baru. Kita tengok juga kita akan uji juga menggunakan bateri tester dan juga multimeter. Kita tengok. Alright. Kita tengok bateri dia apa cerita. Oke, kita buka. Kita tengok. Alright, testing. Bateri baru nih beli. Ownernya pun baru beli sendiri. Kalau kita tengok kameramen rapat sikit. Walaupun dia cakap replace, kita tidak pakai balik crank itu. Kalau kita tengok. 12.45 volt. 12.45 volt, betul? Kita tengok lagi pakai multimeter. Bukan dia kata replace sebab kita main crank-crank itu habislah voltage-nya. Oke, kita tengok pula pakai multimeter. Kita tengok sini. Oke, 12 volt, betul? Nih 12 volt. Bila 12 volt, starter boleh jalan apabila 11 ke atas boleh jalan lagi. Kalau dia 10 macam tadi lah, macam starter weak. Tapi kita sudah ganti bateri, sama juga. Lepas tu kita direct starter hidup. Kita direct starter. Contoh kita direct starter. Contoh sekarang ini kita ambil. Oke, kameramen fokus di sini. Oke, contoh kita jepit. Oke. Kita direct starter. Ini pusing. Oke. Kita balik. Siapa? Ini positif sini. Kita buka dulu.
Minta maaf kepada subscriber lama, ini agak menarik. Sebab kita ada diagram kita sediakan. So, kalau kita tengok nih, kita tengok kita direct starter. Ini starter punya wire warna putih ya. Tengok warna putih. Kita tengok sini. Kita tengok nih warna putih nih. Warna putih kita direct starter sini. Warna putih nih. Sekejap. Coba kau anu Zul. Sempit. Kasih sambung itu starter. Ini tertouching dia. Nak kasih sambung. Kasih hidup dah. Oke, sekarang kita akan hidupkan starter. Kalau betul-betul bateri lemah, walaupun kau direct dia sepatutnya kalau lemah dia tidak boleh start walaupun kau direct. Sekarang kita direct dia hidup. Oke. Longgar. Ini longgar bateri. Sekejap. Oke. Siapa kita kasih anu dulu alam dia. Oke, sekarang kita on, kita direct start jalan. Hidup betul? Tuh. Kameramen. Jalan pergi dalam. Oke, jalan. Oke, jadi persoalan dia sekarang, kalau kita cakap bateri ini kita tidak jumper, kita tidak jumper bateri. Persoalan yang pertama, kenapa kita direct dia hidup? Oke. Yang kedua, kalau kita tidak direct, kita start relay, kita start macam normal, tapi kena sentiasa 2 biji bateri. 2 biji bateri. Maksudnya kena sentiasa walaupun voltage ini 12, ampere-nya pun CCA-nya bagus. Kalau kita tengok, kita salahkan, contohlah kita salahkan alternator. Coba kameramen. Kita tengok sini, alternator kita salahkan. Oke, sekarang kita tengok. Tengok screen sini ya. Ini tengok voltage nih. Charging cukup, betul? 13.53, betul? Sekarang dia tengah charging, betul? 13 lama-lama dia naik itu. Oke, kalau kita salahkan itu alternator. Mustahil. So kalau kita salahkan alternator, kita cabut bateri. Salah satu cara kampung adalah kita buka saja ini. Tidak mati. Tengok kameramen, mati kah? Mati tidak kan? Tengok bateri saya tidak sambung, Pak. Nah, bateri ada di tangan saya nih. So kalau dia alternator mati, dia terus mati engine. Oke. Itu persoalan kedua. Jadi sekarang ini kita ulang tayang balik. Mungkin ada orang tidak paham lagi. Sekarang kita tidak gunakan jumper, kita tidak direct. Kita akan start biasa. Oke. Kan? Oke, perhatikan itu belting. Oke. Begitu saja. Begitu saja. Lepas tu. Coba kameramen ke sini. Takut dia orang kita main-main itu kunci. Tengok. Ini kunci. Kunci kita masuk. Kita ulang sampai ini sangat menarik ya. Saya tidak pernah jumpa ini keso. Betul-betul saya jadi gila berapa hari ini. Betul-betul bingung. Tuh nampak. Nah, kita tarik. Pusing. Macam bateri starter lemah, macam starter masalah. Masih kita tidak ganti starter. Nampak? So problem dia itu satu. Kedua, kenapa kalau kita jumper dia hidup? Tidak kita jumper dia gila. Coba kita tengok, kita try jumper pakai bateri ini kameramen, tengok sini. Kita try jumper ya. Oke, tengok sekarang kita jumper. Kita tidak buat apa-apa. Kita jumper dia terus hidup. Oke, kameramen ke sini. Awal tengok di belting lah, saya pusing ya. Dia one kick. Kenapa jadi begitu? Oke. Oke. Alright. Sekarang untuk menjawab persoalan ini, di hadapan saya ini ada satu diagram. Diagram ini adalah saya nak tentukan apa perbezaan diagram starter. Apa perbezaannya starter, diagram starter FLX. FLX itu di sebelah saya nih. FLX ini dengan apa perbezaannya dengan Saga BBT punya starter. Walaupun dia punya engine hampir sama, cuma ini
dia gunakan BBT, yang sana IFM. Tapi blok tuh masih Kempro lagi. Soalannya sekarang, kenapa ini BBT dan yang ini punya diagram, ini starter, dia punya diagram sana. Ini kereta dia. Jadi kita akan mulakan di sebelah kiri dulu. Apa perbedaan kereta starter, Saga FLX, BLM, FL, dan sewaktu dengannya Gen 2 jauh berbeza dengan BBT sekarang. Oke, untuk starter, untuk sekarang kita akan pergi sana dulu. Kalau kita nampak di sini, coba ambil tuh anu, kita tengok di sini. Kita tengok. Oke, betul. Starter, tengok kameramen sini. Fokus sini, fokus. Starter, kasih anu dia. Ah. Starter di sini, starter, yang ini maknanya starter, betul? Kita kira, ini ujungnya starter, betul? Ini condenser relay, ini starter lah, ini nampak. Oke, kita cabut. Siapa yang selalu ikut saya punya program, dia tahu lah mana kaki 87. Sekarang kita cabut, tidak perlu kita directkan. Sekarang ini kita cabut starter. Oke. Kita on kunci 87 ini, kameramen on kunci dulu. On saya kunci. Oke, ini 85. Sekejap. Ini 8 ini 85, ini 87 86 dari ECU, ini 30 dari fuse, dan kalau ini 87 ke starter. Ini ke starter kita direct, aku bagi positif, dia akan boleh hidup. Coba on dia, saya kunci, jangan start dulu. Saya directkan di sini. Kereta boleh hidup. Coba kameramen. Betul? Kereta boleh hidup, matikan. Tanpa menggunakan relay, saya tak start. Oke, on balik. Oke, sekarang saya tengok. Saya directkan starter, saya start. Walaupun dia punya kotak fuse sama, engine pun walaupun berbeza dari segi dia IFM sana EBBT lebih kurang, engine blocknya sama, headnya pun lebih kurang, ada sedikit berubah lah. Sebab dia punya semsat di atas, tapi dari kurang dia Kempro juga. Coba kita pergi kereta sana tadi, kita buat macam yang kereta ini, tidak boleh. Coba kita pergi sana. Oke, kita pergi sana, kita tengok, ya. Ini kita cucuk. Alright. Ini negatif. Kita on sedia ini starter relay. Coba kameramen ke sini sama. Tengok relaynya lebih kurang sama. Starter relay ini ya. Starter relay untuk kereta Saga BBT ya. Oke, Saga BBT kita buka. Kita try 87 direct. Tidak boleh hidup. Ini wire sudah kita sambung ha. Tengok semua sambung. Sudah direct betul? Nah, betul. Saya direct ha. Saya kasih positif sini ya. Tiada apa-apa. Betul? Tidak boleh hidup. Sedangkan kunci standby hidup sana, betul? Kunci coba pergi sana kameramen tengok, hidup kah tidak? Betul, saya direct tidak hidup Oke. Jadi apakah masalah ini kereta sebenarnya? Kenapa kalau di jumper baru hidup, kalau kita direct starter baru hidup? Apa sebenarnya masalah ini kereta? Nah, jadi untuk membahas lebih mudah, kita ambil dulu yang senang kereta awal. Yang paling senang FLX dulu. Kita tengok FLX nih. Ya. Alright, kita tengok FLX. Oke, kita tengok starter ini. Starter. SL ini solenoid lah. Solenoid starter. Kita tengok kunci. Ini dari bateri masuk. Betul? Ini relay ECU macam biasalah. Siapa selalu follow tuh dia ada dua positif. Satu direct daripada bateri. Satu daripada relay. Ini 87 pergi sini. Negatif di positif. Ini untuk hidupkan ECU lah. Output. Tengok output dia pergi mana? Output pergi 86, betul? Kaki 86 adalah negatif. 85 daripada kunci. Ini yang kita on kunci dan kita pulas. Bila kita pulas dia akan hidup. Kita pulas di sini. Kita akan pulas dari sini. Tapi ketika hidup otomatis ini kereta akan dia ini otomatis dia akan putuskan. Ketika engine hidup. Kenapa? Supaya bila kau crank dia tidak boleh berlanggar itu flywheel dengan starter. Itu kegunaan dia benda nih. Pada mula-mula engine belum hidup, negatif akan diantar direct. Tidak ada blinking. Diantar negatif terus. Betul? Kita pulas kunci untuk hidup, baru dia hidup. Tapi setelah hidup, negatif ini dia akan, ketika engine running, dia akan cut off ini negatif. Supaya bila kau terpulas, contoh sekarang Saga FLX, engine tengah hidup. Kenapa dia mesti melalui isi negatif? Oke, sekarang kita start. Oke.
Oke, kameramen sini. Oke, sekarang kameramen boleh nampak sini. Oke, sekarang engine tengah hidup, tengok RPM. Oke, tengah hidup, tengok kunci. Kalau kereta Mybi, Avanza, kereta yang tidak ada kontrol daripada isu negatifnya, kita pusing ini berlanggar nih. Nih, nampak? Kita ini starter dia akan berlanggar gigi dengan flywheel, betul? Tujuannya negatif ini adalah supaya supaya ketika kau start over dia tidak mendatangkan masalah besar sama. Contoh sekarang. Saya bagi contoh ini Saga FLX dulu. Saya ambil sini. Betulkah teori saya mengatakan Saga FLX ketika dia hidup negatif dia akan potong. Sekarang coba kameramen sini saya cabut starter punya. Oke, starter punya. Ini negatif, ini positif, ini negatif. Betul? Oke, ketika engine hidup, negatif akan dia cut off. Coba kasih mati engine, dia akan keluar menyala terang nih. Oke. Coba pulas, dia main negatif. Otomatis dia, tuh nampak. Tuh dia main negatif, nampak? Dia main ini negatif. Mananya negatif dia akan hantar ke sini. Ketika ini nampak, dia blinking. Tidak sama dengan Saga BBT. Saga BBT dia hantar positif. Nanti kita akan ke Saga BBT yang baru. Ini BBT yang bermasalah. Oke? Jadi jelas Jadi ketika kita pulas, contoh sekarang kita akan start. Contohnya saya pasang ini Saya pasang ini relay Saya pasang ini relay, tunggu hidup. Oke, start. Start Oke, engine tengah hidup. Engine tengah hidup, ya. Oke, engine tengah hidup. Sekarang kalau kau pusing macam mana pun negatif tidak akan diantar. Saya cabut Saya cabut. Supaya bila kau hantar tidak melanggar tuh. Coba pulas. Negatif tidak ada. Pulas Tiada, sudah pulas. Coba kau bisa tengok dia. Oke. Dia pulas tiada negatif di sini. Dia tahu macam mana mau edit nih. Aku pun dah paham. Negatif akan di cut off. Oke. Jadi sini tengok. Satu kali lagi bolehkah? Nah, pulas. Tiada. Betul? Off kan engine. Oke, start. Dia akan jadi terang. Tuh, negatif dia main. Start. Tuh start. Jadi negatif dia main. Jadi balik pada persoalan tadi. Oke, balik kepada skala Saga BBT. Saga BBT lah antara Saga yang paling rumit dia punya starter nih. Saya pun tidak tahu kenapa engineer buat begitu. Jadi sekarang ini kita, yang negatif itu dari isu. Oke, sekarang kita pergi sana. Saya punya laser mana ya? Ini. Oke. Kita akan fokus ke, setakat ini paham Ketika engine running, kau pusing kunci macam mana pun, di sini kau pusing kunci betul nih. Nih mana kunci nih? Kau pusing kunci. Nih, nampak nih. Ini on kunci, ACC kau pulas lagi kunci satu kali di sini masuk. Ini sepatutnya kita buat beginilah. Nah, ada dua lah pergi sini untuk kunci. Ketika kau pulas lah. Oke. Ini ACC, ini kunci, dia ada dua. Kunci ini ada 3 peringkat. Satu ACC yang kasih hidup radio, satu on kan sistem, satu starter. Starter ni yang kunci ni, starter dia akan bila kita on, isu tahu kau tengah crank. Dia tahu kau crank, dia akan hantar signal negatif ke sini. Apabila engine sudah running, dia tidak akan hantar. Biarpun kau pusing ini banyak kali, kau pusing, dia tidak akan hantar negatif ke sini. Kenapa? Dia tahu engine tengah running. Sebab takut starter berlanggar dengan flywheel. Oke, untuk kereta relay starter yang ini. Untuk Saga FLX. Jelas Untuk Saga BBT, yang bermasalah sekarang yang macam batuk-batuk tuh. Kalau kita nampak, ya, dia mempunyai 3 relay. Starter dia mempunyai 3 hubungan relay. Oke? 3 hubungan, betul? Alright. 3 hubungan. Tengok, coba perhatikan sini betul-betul. Oke. Nampak? Ini? Nampak ini relay starter dia ada 2. Relay starter 1, relay starter 2, dan engine control 2. Oke, kita ke sini. Oke? Kameramen ke sini. Relay starter 1. Ini relay starter 1 ini. Inilah, ini di sini duduk. Oke, ini relay starter 2. Nih. Dia duduk di sini. Nih. Dia duduk di dalam sini tengah-tengah nih. Ini original bukan kami modified. Ini start relay saya kami ganti. Relaynya yang ini asal nih. Nih relay original dia. Kami ini pasang, kami mau nampak itu dia punya nih. Dia duduk di mana? Dia duduk di dalam sini. Kameramen ke sini. Nih kameramen, dia duduk di dalam sini. Dalam kotak box di bawah sebelah dengan fan motor nih. Dia punya relay ada 2. Oke, yang ini adalah pergi starter.
Sebab itu kenapa kita direct tadi tidak boleh hidup. Tapi kalau kita direct di sini, hidup. Nah, contoh saya direct daripada ini kaki 87, betul? Nih. Ah, coba on kunci. On. Oke. Engine hidup, betul? Coba kameramen tengok sana. Betul lah? Oke, matikan. Coba kasih mati dulu sekejap. Campur patutlah dia hidup, tidak? Oke, sekarang ini 2 bateri saja. Kita tengok, try satu kali. On, kunci. Hidup, betul? Tidak ada jumper. Oke, uji lagi satu kali. Oke, start. Hidup, betul? So, sekarang ini ada 2, dia punya relay. Sini relay, sini pun ada relay. Jadi persoalannya sekarang, kenapa juga 2 relay ini? Sini relay 1, inilah yang normalnya macam Saga FLX tadi. Ini nampak relay starter, betul? Satu lagi relay yang terakhir, ini yang betul-betul pergi starter nih, warna putih nih. Nampak ini putih, putih, putih. Nampak? Ah, yang ini 30. Ah, ini yang kita mau bahas di depan. Sekejap lagi, jom kita pergi depan. Kenapa saya boleh salahkan ini barang? Kita nak atasi masalah ini. Oke, sekarang kita tengok di sini. Relay 2. Relay 2 ini. Yang tadi itulah, yang bawah tadi itu. Relay 2. Relay 1 yang dekat box tuh. Jadi sekarang coba kita tengok hubungan dia. Dia memang betul-betul crowded. Coba tengok. Oke, ini ECU, betul? Ah, nah hidupkan ECU macam biasalah, 87 keluar dan ada direct battery, betul? Grounding direct ECU. Oke, kita tengok relay engine control module. Oh, tengok. Relay engine control module. Oke, engine control module yang ini. Ah. Yang ini. Coba kameramen sini. Ini starter. Engine control module 2. Nih. 2 nih, nih. Nih. Betul? Ada hubungan dengan starter. Coba tengok, betulkah ada hubungan dengan starter? Coba tengok diagramnya di sini. Oke. Engine control 22 nih, coba tengok. Kaki 30 macam biasalah, 30 ini daripada direct battery. Betul? 30 relay starter 1 yang paling di atas lah, 30 itu normal. Tengok, 87 dia pergi mana? Dia pergi relay starter. Apa? Relay 87 di sini, dia combine lagi dengan relay starter 2, nampak? Lepas tu kaki 85. 87 di sini dia on, 85 macam biasalah positif dari kunci ini. 86 tu dari ECU. On sejak ECU, sistem relay control module akan beroperasi, masih bagian engine akan on. Dia 87 dia on engine, dalam masa yang sama dia onkan relay nomor 2. Relay nomor 2 tu yang ini. Relay engine nomor 2 nih. Nih. Dia on kan nih. Kalau saya cabut yang ini, current pun tidak akan ada. Contoh, sekarang matikan engine. Oke. Saya cabut relay nomor ini, saya cabut nih. Ini dia, saya cabut. Sekarang ini kita tengok. Oke, 8, kita tengok sana 87. Ini 87. Nih, dia tidak akan ada current tuh. On kunci. Nah, tiada current. Betul? 87 tiada current. Coba aku masukkan di relay, dia akan jadi bertukar merah nih. Betul? Nampak? Saya cabut. Betul? Nah, jadi kaki 87 di sini, dia keluar sini jadi 85. Nampak? Saya cabut. Jadi starter nomor 2, dia ada hubungan dengan kontrol lagi. Lepas tu, betul-betul lah engineer ini kasih penat kita bikin ini kereta. Ya, oke, sekarang saya study ini lama, 3 hari saya bikin sendiri. Saya cari diagramnya payah, saya mau paham, saya buat sendirilah, saya kaji. Coba tengok, perhatikan betul-betul. 87 di sini, relay nomor 2 yang tadi itu ini, jadi 85 sini positif. Kalau saya cabut ini relay, dia tidak akan ada api di sini. Oke, relay 86 ini adalah daripada ECU. ECU. Maksudnya dia tidak akan, populas macam mana pun dia tidak akan ada current. Tapi kena ingat, itu 85 ada hubungan dengan 87 daripada relay control 2. Relay nomor 1 pula. Oh, tengok relay nomor 1. Dia masuk kaki 30 betul. Ngam sudah, ini normal lah, kita semua paham. 87, tengok kaki 87 nih. Kaki 87 ini dia pergi kaki 30 di bawah nih. Oke, sekarang sini tengok. Kaki 30, ini, kaki 87, ini relay nomor 1 kan? Relay nomor 1, nampak? Relay nomor 1. Oke, relay nomor 1, 87 yang ini. Ini 87 nih. Ini 30, merah, betul? Ini 87. Maksudnya 87 yang mana? Coba ambil
continuity. Nah, kita pasang continuity, satu orang sambung sini 87, sambung dengan relay nomor 2. Oke, coba perhatikan ini. Ini pergi starter, ini putih, ini pergi starter direct, putih. Yang ini kuning ini sini, sambungan dia 87. Sini 87, di sini jadi 30. Coba betul ke tidak ada hubungan bunyi bip? Oke. Kita tengok betul-betul. Ah, ini starter nomor 2. Kaki 87 di sini dia jadi 30 sini. Nah, tengok sini, kameramen tengok kalau dia kosong-kosong ada bunyi bip. Tuh. Coba lepas. Ah, ada hubungan. Jadi 87 di relay nomor 1 dia jadi 30 di relay nomor 2. Oke, kita pergi balik sini. Oke, coba tengok kameramen. Nampak gak, paham kan? Relay nomor 1 tadi, inilah starter nomor 1 nih, yang paling atas tadi 87-nya tuh dia jadi 30 di relay nomor 2. Yang tadi warna pink tuh. Oke, yang 87 biasalah ini terus pergi starter solenoid lah. Oke, 86 nih dia pergi output. Nampak gak hubungan dia? Starter nomor 1 untuk bekalkan voltage input saja nih. Tujuannya relay nomor 1 itu untuk stabilkan relay nomor 2. Tengok nampak nih. Untuk hidupkan 87 nih dia jadi 85 bekalan elektrik sini. Jadi kalau terputus di sini tidak dapat bekalan nih, start pun tidak boleh. Tapi masalahnya sekarang, kalau kita nampak betul-betul hubungan dia nih. 85 nih biasalah 85. Oke, 85 nih relay nomor 1. Puncak segala masalah ini wiring tiada putus. 30, 87 pergi sini tiada putus, kami cek. 87 pergi starter tiada putus. Oke. 87 daripada engine control module pun dia jadi 85 di sini tiada juga putus. Di mana yang putus sebenarnya? Yang putus yang bermasalah adalah di kaki 85 di starter nomor 1, problem utama dia. Ini problem utama dia. Jadi problem 85, coba tengok perhatikan 85 pergi mana? Nampak? Tapi gimana? Dari isi, betul? Tapi dia bekalkan positif. Tuh, dia bekalkan positif. Nampak? Dia bekalkan positif. Nah, nampak? Kaki 85 starter nomor 1. Oke, sekarang kereta Biba saya sana ada satu Saga BBT yang tidak ada masalah starter. So, kalau kita tengok di sini, kita start, tidak ada bunyi blinking, betul? Kita tengok, satu orang start. Kita tengok sini yang asal dulu. Oke, ini sekarang sepatutnya kaki 8 nih, starter nomor 1 mesti positif, betul? 85, coba tengok sini. 85 betul? Nih tengok nih, dari issue betul? 85 starter nomor 1. Starter nomor 1 yang dalam box itu lah ini. 85 dia hantar positif. Oke, sekarang kita keren betul ke dia ada hantar positif. Oke, sekarang ini kaki 85 positif. Oke, kita tengok. Reng. Tiada positif, betul? Tiada blinking merah. Kalau merah seperti ini jangan kasih cahaya. Kalau ini coba mungkin Anda paham. Merah ini macam ni. Kasih mati tu telinga. Merah. Sepatutnya dia akan keluar signal merah sini blinking. Oke, coba off. Sepatutnya dia keluar blinking merah. Clipping sekali untuk start saja. Start. Tiada. Betul? Oke, kita tengok di Saga BBT model yang sama, tahun yang sama. Engine pun second generation juga, yaitu 480. Kita pergi sana kereta yang normal. Oke, kita tengok kereta yang normal. Nah, ini kereta yang normal. Kita ambil juga starternya. Oke, ini kereta yang normal. Kita ambil nih, kita cuci nih. Ini kereta, bateri saya sudah lama, ini kereta saya sendiri. Oke, kita tengok. Kita perhatikan nih relay, perhatikan kameramen, kasih flash dulu dia. Betul lah, sama relay starter. Relay starter, betul? Oke, kita cabut Apa bezanya yang rosak dengan yang bagus? Oke, kita cabut relay starter. Oke, satu orang akan hidupkan, dia akan keluar blinking merah di sini. Coba kameramen, jangan kasih di flash sebenarnya nampak merahnya kan? Oke, sekarang hijau ini lawan arus. Oke, kita tengok. Dia mesti keluar merah. Oke, start. Nampak? Dia keluar blinking. Off. Start. Tuh, nampak? Start. Nampak? Itu perbezaan di sana. Jadi persoalannya sekarang ini ialah apa masalah sebenarnya kereta nih? Jadi jawaban kepada masalah ini sebenarnya kena paham diagram. Oke, sekarang siapa yang bagi positif tuh? Isi, betul? Siapa yang bagi positif? Nampak? Siapa yang bagi positif kaki 85 nih? Nampak? Isi, boleh tak isi masalah? Yes. Kalau ini semua diagramnya oke. Daripada ini, walaupun dia crowded hubungannya, saya pun mau tanya engineer ini, kenapa juga lah bikin starter begini, kan bagus kalau begini juga. Satu saja relay starter ini 3 ada hubungan. Relay starter 1, relay starter 2. Relay starter 1 ada hubungan dengan relay engine control 2. Relay starter 1 untuk bekalkan voltage 30 saja. Tuh nampak? 30. Lepas tu 30 ini sudah standby. Ini 87 keluar pergi starter lah, betul? Tapi kena ingat 87 ini pula 87 di sini dia pergi mana? Tuh. Dia kaki 85 pergi sini.
85 nih. 87 di engine nih, dia jadi 85 di sini. 86 pula dia dari ECU, nampak? Di starter 2 tuh yang tadi itu kita direct. Jadi perbezaannya kereta yang bagus yang sana tuh, kameramen. Kereta yang bagus di sana tuh dengan kereta yang tidak bagus di sini nih adalah masalah di sini. Yaitu masalah ECU signal. Terjawablah kenapa tidak dapat start. Dia hantar voltage terlampau rendah. Mungkin 2 volt saja, tidak nampak. Waktunya dia hantar 12 kelipan. 12 volt tapi sekejap saja. Macam tadi lah. Coba kita satu kali lagi, mungkin ada tidak berapa nampak. Sebab ini penat kayaknya 3 hari kami belajar nih dia punya masalah. Kami jadi pening. Kenapa starter sampai 3 dia punya relay ya? Lepas itu apa hubungan setiap satu kena kaji lagi. Oke, sekarang kita tengok. Oke. On. Start. Nampak dia blinking. Ini daripada isu. Jadi kita pasang starter nomor 1 punya relay, dia one kick. Ini kereta saya lah. Oke, start. Kereta hidup, nampak? Off. Start. Oke. Alright. Jadi kita tengok sana, ulang tayang sebab ini mengambil masa yang cukup menderita. Saya memikirkan termasuk orang saya, kasihan juga saya punya orang ini. Dibuang masa ini punya lama ini kereta. Tidak tahu berbaloi ke tidak kita bikin di kereta. Allahu alam. Kalau ownernya dia nampak ini video dia memahami, syukurlah. Ya, kalau dia tidak paham aku tahulah. Oke, sekarang kita ulang tayang lagi balik. Oke, kita mau cari masalah bukan senang. Oke, sekarang kita on. Adakah wire positif blinking? Kita tengok. Tiada. On. Tiada positif. Oke, kita try jumper. Jumper baru dia keluar merah. Oke, sekarang kita jumper negatif. Kita jumper lagi. Mana positifnya? Positif. Baru kita try crank. Adakah keluar signal? Yes, ada. Hei, heran betul aku tewe ini kereta. Ada toyol kali ini kereta. Oke, sekarang kita tengok. Kita sudah jumper. Tengok, kameramen. Kita jumper. Tengok. Jumper. Oke, kita akan crank. Oke, crank. On. Apa tidak anu nih? Tadi on pula keluar dia blinking. Sudah diuji nih banyak kali. Sudah pasangkan. Coba. Tadi dia hidup nih. Dikasih cabut balik kunci dia. Dia ada immobilizer kan. Kalau terlampau main, nak mau jual itu. Oke. Oke, try. Boleh. Dah hidup pula dia. Kenapa di jumper tadi hidup? Kadang-kadang dia datang gila-gilanya lagi nih. Tidak hidup lagi. Sekejap hold dulu. Kenapa dia tidak hidup? Oke, sekarang kita tadi jumper dah berapa ketat, kita kasih ketat. Oke, start. Nampak? Tapi tadi kadang ada. Nih nampak? Kita sudah jumper dia ada. Start. Cara sudah gila lagi dia. Nggak ada lagi, gila lagi. Jadi sekarang ini siapa sebenarnya yang masalah nih sekarang ini? Siapa yang masalah sekarang ini sebenarnya? Kenapa dia kasih jadi gila? Macam saya pun mau diikut gilau ini kereta nih. Ya, jadi akhirnya kita belajar sama-sama. Yang penting sekarang kita mau tahu masalahnya sebenarnya apa. Ini jawabannya sudah kita bagi. Nih yang besar-besar nih. Ini masalah dia sekarang ini. Ini. Yang kita blinking di sini tiada nampak blinking. Nih. Starter nomor 1 tiada blinking nih. Ini masalah dia. Siapa yang bagi Karan? ECU masalah dia. Jadi itu sebabnya kenapa di jumper pula dia oke. Sebab dalam ECU ini dia macam-macam ada driver masing-masing. Driver jaga api lain, driver jaga injektor lain, driver jaga coil lain, driver jaga relay semua ini lain. Bagi fan motor lain ada driver. Dan setiap driver itu di dalam ECU itu dia ada disebut sebagai voltage regulator yang mengawal karan-karan yang bagi step down 5 volt, 10 volt, 5 volt dan juga 12 volt ataupun volt yang ditetapkan 5 ataupun 12. Siapa yang adjust di semua? ECU. Di dalam tu ada voltage regulator. Jadi di dalam ECU ini sebenarnya ECU tidak rosak secara total. Jadi adakah kereta ini kalau kita tidak mau ganti ECU ada tak caranya? Ada. Ada 2 caranya kalau tidak mau beli ECU. Yang pertama bawa baterai ya, baterai spare. Kenapa bila kita baterai spare, voltage ni ampere bertambah di dalam sini, ampere menaik. Bila ampere naik, ECU voltage regulator di dalam ni, ECU akan proses data, hantar signal untuk ke sini, positif. Tapi kalau tidak mau bawa baterai, ada 2 lagi cara. Satu, bawa teruslah baterai, kau jumperlah terus keretamu. Yang kedua, kita boleh modify di kereta, tapi tidak cantik lah. Maknanya tidak cantik. Contohnya sekarang kita modify seperti ini. Sekarang kita tengok, kaki ini signal tidak ada dihantar, betul? Signal ini tidak ada dihantar, betul? Ini,
kaki. Sebab tujuan di relay nomor 1 adalah untuk bekalkan relay nomor 1 untuk bekalkan apa? Tengok sini. Relay nomor 1 adalah untuk bekalkan relay nomor 1 yang tadi ini. Ini adalah untuk bekalkan voltage 30. Nih, untuk hantar 87 di sini dia keluar dia hantar sini. Jadi apa kita buat? Ialah nih. Oke. Jadi caranya macam mana? Kita buat jumper macam inilah, senang. 87 ni kita ambil. Contoh ni wire 87 kita directkan 87, kameramen kasih flash, ambil wire pendek. Caranya senang saja. Sebab negatif ni tidak ada, kita ambil ini di sini, kasih direct dia. Ini contoh saja, bukan totally lah. Kita bagi tahu contoh saja. Ya, contoh. Sebab kita tahu kaki 87 di sini. Ya, ini 30 nak looping di sini, betul? Jadi kita ambil saya wire dari sini sebab kita tahu. Kaki 87 ni, kaki 87 di sini, 87 kan untuk sambung sini. Sini sekarang tidak ada voltage, betul? Sekarang kalau kita tengok ya. Sepatutnya bila kita kering ada negatif, voltage 30 ada di sini. Sekarang tidak ada. Kalau kita tengok. Jadi apa kita buat? Kita ambil satu dawai. Ini contoh saja nih, sekarang tidak ada ya. Ini starter kan, betul? Ini starter. Kita start. Tuh, boleh start, betul? Jadi sekarang ini kita boleh buat wire looping lah, looping dia. Tapi buat macam Maybe, Avanza, tidak adalah sudah cut off, kita tidak melalui isu sudah. Tidak melalui isu sebab isunya gila. Walaupun dia 80% bagus, tetapi masalah dia sekarang 20% tu masalah driver untuk kontrol current pergi starter relay itu tidak bekerja dengan baik. Oke, contoh sekarang ini kita ambil siak kaki sini sebab tujuan relay ini dibikin untuk bekal arus di sini. Jadi kita ambil siak current di sini kasih on terus. Kasih on terus begini. Kasih contoh, tapi janganlah kalau tidak profesional janganlah, bahaya. Ini di sini di atas dia situ. Antar situ cucuk, kita ambil siak looping nih. Ini kita ambil nih, positif ini positif. Kita positif saja. Ini jangan, kalau tidak biasa jangan, nanti tambah rusak kereta ya. Ini ambil siak sini, cucuk dia. Nampak Zul? Jadi kita ambil sini, cucuk dia, ambil di lubang. Ini dami-dami ya, jangan diikut. Ini bahaya. Kita kasih contoh saja, ini kereta boleh start ikut apa nama? Oke, pegang Zul. Oke, ini. Oke. Alright, ini kita akan jepit positif di sini. Ini contoh, jangan ikut. Ini kita kasih bukti saya bahwa kita boleh modified. Tidak payah ganti isu. Tapi ini part 2 lah. Oke, kita try. Sekarang ini ikut kunci yang ini. Ini pergi starter, betul? Ini starter, saya direct. Oke, ini starter. Ini dari isu nih, ini satu nih, ada 2 dari isu. Coba kameramen ke sini, kau pegang satu Zul. Tengok, yang warna hijau kuning tuh, starter relay 2 dari isu. Nampak nih? Ini nampak? 86 nih, nampak nih, 86 nih. Nampak? 86 yang hijau garis tadi ini. Ini dari isu. Jadi yang dari isu ini kita akan potong, ini kita potong. Ini kita potong, jangan isu masuk campur lah. Jadi ini kita akan sambung pergi direct grounding. Yang ini 85 nih kita bawa pergi kunci sini. Mana kunci? Ini. Kita bawa pergi. 85 nih kita bawa pusing. Kita cut dia begini. Kita bawa dia. Contoh lah, minta maaf lah crowded sedikit. Ini 85 nih, sekarang ini 85 dari sini kan. Betul kan? 85 dari sini tuh, betul? Nampak? Saya ambil nih wire, saya looping terus pergi sini, pusing kunci. Saya ambil nih wire, saya pusing terus. Saya potong ini wire nih, 85 nih. Ini direct grounding, ini ECU saya potong. Saya potong, yang ini 85 positif, saya ambil direct dari kunci kopulas, dia hidup. Dia hidup lah. Lepas tu, sekarang ini, cuma dia cacat lah itu kereta, cuma saya tidak galakkan lah ini barang. Oke, sekarang contoh, sekarang kita bagi negatif. Sekarang kita sudah sambung positif, betul? Ini, oke. Positif, oke. Sudah ada bekalan. Sekarang ini daripada ECU saya tahu negatif, yang ini dari kunci, betul? Tengok, merah kan? Betul, merah. Alah, kok pula ini pula jadi memang masalah pula. Oke, ini merah. On kunci ke sana. On. Kunci tidak on. Oke, sekarang satu orang kasih on. Saya on dulu kunci, ikut kunci. Positif betul? 85 positif, betul? Nampak? Dia ikut kunci. Apa nih? Nih, nampak? Tuh, merah, betul? Ini dari isu nih. Ini dari isu. Jadi kalau saya kasih, jangan tengok merahnya nih. Ini lawan arus daripada relay tadi sini. Ini negatif, saya bagi negatif. Oke, sekarang saya bagi negatif Saya punya jumper ini rosak juga. Oke. Tengok, kereta boleh hidup Saya tengok, saya tentu negatif Saya positif sudah ada, negatif mesti ada. Apa? Kereta boleh hidup. Tengok, kameramen sana. Oke, saya coba matikan.
Saya cabutlah sini, tiada tukang kunci. Oke. Oke, mati. Pasang balik. Oke. Alright, saya pasang balik ya. Sekarang saya bekalkan dia negatif sini ya. Nah, saya bagi negatif. Yang hijau ini negatif, saya cucuk. Saya ini rosak, saya punya tekan-tekan nih. Oke, saya cucuk sahaja. Oke. Hidup. Betul? Sekarang saya coba nih dulu. Saya matikan. Oke, sekali lagi saya matikan. Oke, kameramen boleh sini? Tengok RPM di sini. Saya direct dari sana. Oke, saya on kunci betul. Tengok on. Oke, saya direct Oke, saya direct. Oke, saya direct. Alright, hidup. Masih mati. Masih mati. Oke, on. Jangan start dulu. Tidak boleh saya start sini. Oke, kameramen ke sini balik. Kasih mati dulu engine baru on balik. Oke, on. Right, kameramen kita sudah kasih on sedia sana. Oke, sini kameramen fokus. Start, ini negatif saya bagi. Oke, tengok belting nyalakan tak? Selain daripada RPM boleh tengok di belting tuh. Oke. Jadi sekarang masalahnya ialah ECU. Jadi banyak cakap pun tiada guna, masalahnya ada ECU. Saya mau buka puasa sudah, saya rasa saya pun sudah terlalu panjang. Jadi kesimpulannya sekarang ini kameramen boleh fokus perbezaan starter relay FLX dengan starter BBT. Semuanya pun dari ECU juga, cuma starter ini dia satu sejak karan masuk pergi ECU. Yang kereta Saga BBT ini yang aku tahu lah. Saya cuma minta tolong lah kalau ada engineer Proton, tolong jawab saya punya soalan kenapa starter banyak betul dia punya starter nih. Oke, kalau di FLX hanya satu saja. Tujuannya dia buat begini supaya bila kita pusing dia tidak berlanggar itu starter dengan flywheel. Yang kedua ini yang starter Saga BBT ini kenapa sampai 3 ini? Nih starter 1, starter 2 dan juga relay ignition control dia dapat karan lagi dari sini ada hubungan apa? Jadi sekarang semua masalah tadi itu, kenapa kalau di jumper, dia sebab berlaku masalah ECU di dalam nih. Ada namanya voltage regulator ataupun step down dalamnya, aku tidak tahu bahasa apa. Saya belum spesialis bagian ECU, tetapi aku tahu dalam ini ada microprocessor, dia ada driver, dia ada MOSFET, dia ada macam-macam dalam lah. Gabungan semuanya itu, dia ada microprocessor, dia ada juga driver, dia ada transistor, ada semua dalam ini lah. Yang menjaga bagian-bagian dia, ada jaga bagian ini, ada jaga bagian ini. So ini ECU bukan dia rosak keseluruhan. Kalau rosak keseluruhan langsung tidak akan hidup. Jadi apakah solusinya ini kereta? Dua saja. Satu, ganti ECU ataupun kita modified. Ataupun kalau owner itu tidak mau jimat lagi, bawa lah bateri 24 jam dengan jumper. Jumper itu kereta setiap kali mau start. Tapi itu remeh lah. Jadi kita akan usahakan supaya owner lagi baik kita ikut asal, yaitu kita ganti ECU insyaAllah. Kita coba cari ECU-nya nih. Mudah-mudahan masalah ini selesai. Sekiranya ada part 2 mananya kereta ini owner setuju tukar ECU, insyaAllah. Jadi bukan kita pandai, kita cuma share saja apa yang kita tahu. Mohon maaf sekiranya video ini terlalu panjang, bukan niat mau memanjang-manjangkan, tetapi ini saya mampu saya shortcut. Jadi mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Apa yang baik itu bukan sebab saya pandai, sebab Allah bagi izin saya untuk sampaikan ilmu ini. Oke, jadi mohon maaf sekiranya ada kekurangan, itu sebab kelemahan diri saya sendiri. Jadi itu saja sekiranya maklumat ini. Berapa menit sudah kameramen? 43 menit. Jadi minta maaf panjang betul. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Bukan niat untuk memanjangkan video. Ya, kita semua mau share saja. Tidak tahu macam mana mau shortcut. Apa yang penting adalah jika video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Mohon maaf sekali lagi, memang terlalu panjang. Oke, itu saja. Ilmu ini sangat berharga, sangat mahal. Sebab saya tidak tiru mana-mana. Saya kaji satu-satu itu sampai 3 hari bersama saya punya orang. Orang saya ini memang bertungkus lumus lah untuk saya arahkan cek satu-satu lah. Jadi terima kasih pada tim-tim yang bekerja sama untuk selesaikan masalah. Belum selesai lagi, cuma masalah dia sekarang ECU belum dapat. Jadi insya Allah kita akan cari ECU-nya dan kita akan kongsi lagi mungkin di part 2 kalau ownernya mau. Oke, kalau tidak mau terpaksa lah buat cadangan tadi lah, bawa bateri 24 jam dengan jumper ataupun kita modify tapi cacat lah itu kereta. Jadi saya tidak suka yang begitu. Oke, walaupun saya tahu caranya tapi tidak cantik, tidak kemas. Oke, itu saya mohon maaf sekali lagi. Sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like, ataupun share. Ataupun boleh komen jika Anda menghadapi masalah seperti ini. Dan inilah kelemahan kereta yang menggunakan ECU, starter itu melalui ECU. Cobalah starter itu direct pergi starter saja relay, kan senang. Tidak timbul ECU mau ditukar lagi.
Tapi mungkin engineer tujuannya adalah untuk mengelakkan orang stat itu bila sudah hidup dia kering lagi, berlanggar lagi plywood itu. Mungkin ada sebab-sebab lain yang aku tidak boleh komen. Minta maaf sekali lagi, saya bukan pandai, kita share saja. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.